26 orang untuk di saya minta tolong untuk masuk langsung ke ruang room. Beda mau lagi. Oh, kita ada boleh. Baik, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya cek kesiapan peserta. Adapun dari P4DK, Pak Dadang sudah berhadir di sini. Pak Dadang, selamat sudah Pak, pagi. Alhamdulillah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Dinas Pak Murtada, sudah hadir Pak Murtada? Anak pola. Yuk nanya itu. Bapak Ibu, ada semua? Ya, baik Bapak Ibu, ini sudah bertambah lagi dari 126 sudah jadi 131. Baik, untuk menghemat waktu, langsung kita mulai acara ini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasul Junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Recording in progress. Hari ini kita dapat mengikuti kegiatan kita sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Yang kami hormati Bapak Dadang beserta timnya dari P4TK TKPLB, dan yang kami hormati dari Distrik Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Birun atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Kacapdin Kabupaten Birun atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam Kabupaten Birun. Kami rindui seluruh calon guru penggerak di dalam Kabupaten Birun. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Ila hazratin Nabil wa ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmin. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Jangan banyak tanya nek mit dulu ya. Ayam. Cendengan. Cendengan. Musiknya belum kedengaran nih, Pak. Anak dia tu boleh dah. Boleh apa? Yang supayus yang nadu ya. Ini Pak jadi. Kenapa lagi? Nah, sini enggak. Sini enggak nak tahu ni. Musiknya tidak terdengar Pak Yusmadi. Yang ada nama apa tadi? Bukan Bu Pak Ismadi. Ada bang. Belum terhubung. Halo Pak Azhari. Ya baik Pak, sebentar ada kendala teknis di kami. Oh iya. Halo Pak Junaidi. Assalamualaikum, keren dah kau. Oh jelas lah, harus keren ya. Aduh. Aduh lah. Ni siapa yang nak ilai? Tapi ke Burhan nak kemi, ni siapa le? salam. Ayah nasib aja bentar. Jangan lupa ngopi. Atau ada yang bisa share aja Pak Ismadi. Mungkin ada coba saya share bisa Pak. Baik tanyai sama-sama. Coba Bu Mur, SMP 3 coba share tuh ada sama Bu Mur. Ini sama saya juga Mana, ada. Ah ya coba Ibu share dulu, coba. Disuruh Harus tutup Pak. Pak itu dulu tutup dulu Pak. Ya. Ya betul. Tutup dulu Pak Ismadinya. Ya, silakan Ibu, silakan Ibu. Laptop lagi ya. Enggak ada di sini.
Nggak ada di HP. Harus connect langsung. Nyanyi. Enggak langsung aja dibikin 1 2 3 nyanyi terus sama-sama. Ya, sama-sama aja. Biasa pimpin ya. Iya, ngapa lagi pakai itu lama lagi habis waktu. Baik Bapak Ibu, karena ada kendala teknis, jadi kita lewati saja. Ya, Ya. alhamdulillah. Nyanyi aja bersama-sama. Jaringan 1 di 2 kami 3. tidak mendukung, jadi kalau kami share screen ini agak terhambat saya lihat Bapak Ibu. Ini mohon maaf sekali atas nyanyinya di pipa. kesalahan ini. Baik Bapak Ibu. Sekarang acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Max Guru Penggerak. Coba kita tes lagi Max Penggerak ini mau apa tidak dia ya. Nah, kami nggak bisa nih. Dipimpin Ibu Dharma Lela Sari saja. Pimpin terus Bu Dharma. Ya, Bu Dharma tuh bisa tuh Bu Dharma. Coba dulu Bu Dharma, kami belum bisa nih soalnya. Itu Ibu Murada tuh. Bu Dharma langsung Bu Dharma. Enggak bagus suaranya enggak bagus. Kalau lagu bunga Jepang boleh Pak Abu yang pimpin kan. Dharma lah. Beriu. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong ikutin aturannya ya. Iya, tapi yang itu juga ikutin. Pak, yang host ini siapa ya? Iya Pak, kenapa Pak? Hostnya Pak Hendra ya? Ya betul Pak. Berarti yang bisa untuk meng-share Pak Hendra, Pak Dadang, dan Pak Dia, cuma orang 3 orang itu aja. Ini kan pakai Webex ya? Ini pakai Zoom Pak. Ya, Zoom Webex ya. Ya. Berarti orang ini yang bertiga saja. Kalau Pak Muji mau share apa? Nanti saya kasih Pak Muji untuk jadi co-host dulu ya. Iya ya. Ya, Pak Mujibur ya. Saya enggak, cuma saya ini aja mengarahkan saja. Oh ya. Tadi kan Pak yang mau share itu jadi diarahkan ke co-hostnya saja. Siapa yang mau share? Saya lagu Indonesia Raya. Siapa yang Indonesia Raya ya. Jadi jadikan mereka ke hostnya dulu. Baru aktif Tadi share screen-nya. siapa yang mau jadi Pak Zulkifli ya? Yang mau share itu Pak Zulkifli. Yusmadi. Sekarang jadikan Pak Yusmadi itu sebagai co-host. Yusmadi. Ya. Sebentar saya Yusmadi ya. Diklik aja di partisipan Yusmadi. Pak Jumadi. Pak Jumadi mana sih Pak Jumadi? Yusmadi Ibu. Yusmadi Ibu. Yusmadi. Iya, Yusmadi. Yusmadi. Saya menjadikan co-host silahkan. Sudah co-host. Ya. Oke, baru bisa bagi. Oke Bapak Ibu, mohon maaf atas kesalahan teknis ini. Sebenarnya yang jadi host sudah diarahkan ke Disdik, jadi kami hanya membantu di Disdik dan bersama tim teknisnya, makanya tidak bisa kami share Bapak Ibu. Untuk kegiatan 2 itu kita lewatkan saja Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dadang Supriyatna dari P4TK TKPLB. Kepada Bapak Dadang kami persilakan. Baik, baik Ibu Bapak. Ya, suara saya terdengar Ibu Bapak. Alhamdulillah Dengar Pak. Dengar ya. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Biren, Bapak Surya MPD. Yang terhormat para kasih di Dinas Pendidikan Kabupaten Biren, yang terhormat para pengawas setiap jenjang
Yang terhormat Ibu Bapak Kepala Sekolah, para pengajar praktik, CGP, panitia dinas, dan admin P4TK TKPLD yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Ilahi Robbi, pemilik hati yang selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya tiada henti, sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka walaupun secara daring dalam kegiatan Lokakarya Perdana kali ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman termasuk kita semua. Marilah kita ucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu Bapak, para calon guru penggerak yang berbahagia, pada kesempatan ini alhamdulillah kita sudah memasuki Lokakarya Perdana. Lokakarya Perdana ini merupakan awal dari pelaksanaan guru penggerak untuk angkatan 3 ini. Baik, Ibu Bapak, saya izin share screen ya, Ibu Bapak. Ibu Bapak, di dalam guru penggerak ini, seperti kita ketahui bahwa guru penggerak merupakan salah satu episode dari 10 episode Merdeka Belajar. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa episode Merdeka Belajar ini terdiri dari 10 episode. Nah, guru penggerak merupakan episode kelima, ya, episode kelima dari program episode Merdeka Belajar, ya. Nah, ini Bapak, ketika Mendikbud, ya, pada Hari Peringatan Guru Nasional tahun 2019, Mendikbud mengatakan bahwa besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri dan tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan. Ini yang disampaikan oleh Pak Madi Makarim, ya. Nah, Ibu Bapak, pidato ini mengajak atau menyiratkan kepada kita bahwa guru-guru yang ada di sekolah harus menjadi seorang yang mau bergerak untuk melakukan transformasi pendidikan di sekolahnya. Salah satunya melalui program guru penggerak. Ya, salah satunya melalui program guru penggerak. Baik, Ibu Bapak, Pak Kabid yang saya hormati, kita lihat di sini arah program guru penggerak, di mana arahan program baru ini adalah program guru penggerak fokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan profesional dirinya. Jadi Ibu Bapak, ini ya, program guru penggerak ini fokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran. Lalu program guru penggerak menjadikan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai mitra guru penggerak untuk bersama-sama melakukan transformasi pendidikan di sekolah. Ya, di mana pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai mitra strategis dari guru penggerak, ya. Nah, ini program ini ditujukan untuk para guru yang berpotensi menjadi pemimpin pendidikan Indonesia masa depan. Ya, diharapkan program guru penggerak ini menjadi menjadi ajang gitu ya, latihan untuk mendorong guru-guru yang berpotensi untuk menjadi pemimpin pendidikan. Program guru penggerak ini juga akan melakukan assessment dari sisi pedagogi, kemampuan analisis, motivasi, dan kompetensi lain, sehingga data peserta pelatihan dapat digunakan sebagai pengembangan pelatihan dan pengukuran keberhasilan pelatihan yang lebih objektif. Ini arah guru penggerak, Ibu Bapak. Selain itu, Ibu Bapak,
program pelatihan guru ini harus mengedepankan coaching dan on the job training, ya. Jadi mengedepankan coaching dan on the job training untuk memastikan teori-teori pembelajaran yang didapatkan di ruang pelatihan dapat ditransformasikan ke dalam pembelajaran di dalam kelas dan berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar. Selain itu, program Guru Penggerak mengembangkan komunitas praktik sebagai ruang belajar bersama dan berkolaborasi antar guru sehingga guru bisa saling dukung untuk menghadapi kesulitan dalam penerapan konsep yang baru dipelajari. Selanjutnya, Guru Penggerak memberdayakan ekosistem sekolah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid dengan menjadikan data dan hasil refleksi sebagai basis menentukan kebijakan program. Nah, ini Ibu Bapak ya, arah dari program Guru Penggerak. Nah, Ibu Bapak para CGP, para kepala sekolah, pengawas sekolah, tamu undangan lainnya, dan Pak Kabid, visi Guru Penggerak ini adalah mewujudkan capaian Merdeka Belajar. Capaian Merdeka Belajar salah satunya ditampilkan dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila, di mana cita-cita dari program Merdeka Belajar itu salah satunya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada 6 ya, ada 6 profil pelajar Pancasila, di mana SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemdikbud. Di sana ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, Ibu Bapak. Si Ibu guru yang ikut. Baik. Ibu Bapak, di sini Kemdikbud akan mendorong Guru Penggerak menjadi pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul Indonesia ya. Di sini ada kepala sekolah, ada pengawas, ada instruktur pelatihan guru. Diharapkan nanti kita akan bersama-sama menciptakan SDM unggul untuk pembangunan nasional. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan Ibu Bapak bahwa pengawas sekolah dan kepala sekolah adalah mitra strategis Guru Penggerak dalam mengupayakan terjadinya transformasi pendidikan di sekolah dan di wilayahnya. Ya, Ibu Bapak, di mana kepala sekolah wajib memfasilitasi dan mendukung proses belajar calon guru penggerak dan bersama-sama mengupayakan terwujudnya Merdeka Belajar di sekolah. Jadi ini Ibu Bapak kepala sekolah yang hadir di ruang virtual ini, di dalam pembukaan ini, mohon perkenannya untuk memfasilitasi dan mendukung proses belajar para CGP-nya dan bersama-sama mewujudkan perubahan Merdeka Belajar di sekolahnya. Bagi Ibu Bapak pengawas juga yang hadir di dalam ruang virtual ini juga merupakan mitra belajar dan transformasi perubahan pendidikan di wilayahnya ya Ibu Bapak ya. Jadi mohon perkenannya Ibu Bapak para pengawas dapat membantu calon guru penggerak dalam mengaktifasi program-program pengembangan guru di wilayahnya ya, di wilayahnya. Pak Kabid, memang kerangka desain Guru Penggerak ini waktunya lama ya Pak ya, 9 bulan Ibu Bapak. Ya Ibu Bapak 9 bulan. Seperti filosofi orang yang sedang hamil ya Ibu Bapak ya, sedang dalam kandungan 9 bulan. Nah, diharapkan nantinya setelah 9 bulan ini para calon guru penggerak ini menjadi guru penggerak di sekolahnya. Apa yang dimaksud dengan guru penggerak di sekolahnya? Nanti kita lihat di paparan berikutnya ya Ibu Bapak. Bahwa guru-guru penggerak ini adalah guru-guru yang mandiri. Ya, guru-guru yang mandiri, guru-guru yang mampu menginisiasi perubahan, sekecil apapun perubahan di sekolah tersebut. Nah, sehingga kerangka desain pendidikan guru penggerak ini ya ini menggunakan prinsip andragogi dan pembelajaran berbasis pengalaman, di mana 70% belajar meliputi pemberian umpan balik dari atasan, rekan dan siswa ya Ibu Bapak. Ini 70%
Ibu Bapak akan melakukan pembelajaran di dalam program guru penggerak ini selama Ibu Bapak sambil Ibu Bapak melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah, gitu ya. 20% belajar dari rekan guru yang lain. Ya, dari Ibu Bapak nanti ini belajar dari rekan sejawat, gitu ya, ataupun belajar dari rekan-rekan sesama CGP, ya. Luar biasa pengalaman di CGP Angkatan 1 ini, para CGP saling belajar, ya, sesama CGP-nya itu, maupun nanti dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Dan 10% pelatihan bersama dengan fasilitator dan pendamping atau pengajar praktik. Nah, jadi Ibu Bapak belajar dengan kami, dengan fasilitator, dengan pendamping, gitu ya, dengan instruktur, itu kecil porsinya, hanya 10%. Yang lebih besar dan paling banyak porsinya adalah belajar di tempat kerja Ibu Bapak, belajar sambil mempraktekkan, ya, seperti dari pepatah Confucius, ya, Confucius, bahwa saya mendengarkan, saya lupa, gitu ya, saya melihat, saya dan sebagainya, gitu ya, tapi dengan mengerjakan saya mampu, gitu ya. Jadi artinya Ibu Bapak bisa lebih mempraktekkan ilmu-ilmu pelajaran-pelajaran yang didapat di dalam program guru penggerak ini di dalam kelasnya masing-masing, di tempat kerjanya masing-masing. Ibu Bapak, ini tujuan utamanya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya. Tadi sudah saya sampaikan, fokus utamanya adalah pemimpin pembelajaran. Jadi nanti Ibu Bapak, para calon guru penggerak akan mempelajari 10 modul, ya, akan mempelajari 10 modul yang terbagi menjadi 3 paket modul, ya, yang akan terbagi menjadi 3 paket modul. Ya, aktivitas pendidikannya ini berupa pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan. Ibu Bapak, selama Ibu Bapak mengikuti 9 bulan ini, ya, Ibu Bapak akan melakukan aktivitasnya secara daring maupun luring. Nah, kita lihat ya, ketika Ibu Bapak mempelajari modul yang terdiri dari 3 paket modul itu, ya, ada paket modul 1 terkait dengan paradigma dan visi guru penggerak, paket modul 2 praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, paket modul 3 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, ya, itu nanti ada 10 modul, gitu ya, ada 10 modul terbagi menjadi 3 paket modul, itu akan Ibu Bapak pelajarinya secara daring, ya, secara daring bersama-sama dengan fasilitator dan instruktur. Nanti di setiap bulannya, ya, di setiap bulannya Ibu Bapak akan melakukan yang namanya lokakarya, ya, lokakarya. Nah, lokakarya ini dilakukan secara luring. Memang desain awalnya lokakarya ini dilakukan secara luring, Ibu Bapak, ya, karena sesuatu dan lain hal lokakarya perdana ini dilakukan secara daring. Ya, ini hampir mirip kejadiannya dengan lokakarya perdana di Angkatan 1. Ya, pada saat itu ada pandemi, maka dilakukannya secara daring. Dan ini pun sekarang Ibu Bapak ada pandemi, ya, Ibu Bapak, ya. Nah, kita lakukan juga secara daring, gitu ya. Nah, nanti Ibu Bapak sebelum pelaksanaan lokakarya, ya, akan ada pendampingan individu. Pendampingan individu ini dilakukan oleh para pengajar praktik, ya, para pengajar praktik. Nanti lokakarya pun yang memfasilitasi adalah para pengajar praktik, gitu ya, para pengajar praktik. Fasilitator akan memfasilitasi Ibu Bapak dalam pembelajaran daring di dalam LMS-nya. Ya, nanti Ibu Bapak akan belajar melalui LMS, ya, Learning Management System. Pak, gimana cara masuknya? Nanti Ibu Bapak akan mengikuti BIMTEK, bagaimana cara menjalankan atau masuk ke dalam Learning Management System itu. Gitu ya, rencananya nanti tanggal 10 insya Allah, ya, Ibu Bapak akan masuk ke BIMTEK untuk pelaksanaan Learning Management System itu. Nah, Ibu Bapak, di dalam assessment-nya, ya, assessment-nya, nanti Ibu Bapak akan dilihat hasil penugasan dan praktik pelatihannya. Akan dilihat juga umpan baliknya dari rekan sejawat, pendamping, murid, dan peningkatan hasil belajar murid. Jadi nanti diharapkan Ibu Bapak ada peningkatan di situ, gitu ya, Ibu Bapak, ya. Nanti ada diberikan sama halnya seperti diklat pada umumnya, gitu ya, pendidikan pelatihan, bahwa
Ibu Bapak juga akan ada lulus tidak lulus nih Ibu Bapak ya. Jadi ada CGP, nanti pasti ada GP. Nah, 9 bulan ini Ibu Bapak berusaha keras untuk menghilangkan huruf C di depan, gitu ya. Sampai saat ini belum ada yang menjadi guru penggerak karena angkatan 1 pun belum selesai, ya. Angkatan 1 pun belum selesai. Jadi nanti angkatan 1 akan selesai di Agustus, ya, Agustus tanggal 28, mudah-mudahan September kita baru punya guru penggerak, ya, alumni pendidikan program pendidikan guru penggerak, ya, alumni para CGP angkatan 1 ini mudah-mudahan nanti akan menjadi guru penggerak, ya. Nah, Ibu Bapak, ini ya diharapkan terjadi pertumbuhan eksponensial guru penggerak di tahun 2024 ini, gitu ya, di mana untuk tahun pertama dan tahun angkatan 1 dan angkatan 2 ya, kita masih sama ya, rekrutmen pesertanya sekitar di 2.800 peserta. Nah, di angkatan 4 nanti yang akan berlangsung di bulan Oktober, kita akan merekrut kurang lebih 3 kali lipat dari angkatan 1 dan angkatan 2 dan angkatan 3 ya. Jadi memang diharapkan nanti di tahun 2024 sebanyak 405-900 guru ya, targetnya ini dapat menjadi guru penggerak. Ya, ini jumlah yang sangat besar, yang sangat masif untuk melakukan sebuah perubahan. Ya, untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan kecil. Kalau kata Agim sih dikatakan perubahan itu perubahan dari hal-hal yang kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri gitu ya, mulai dari sekarang gitu ya. Nah, itu kata Agim gitu ya. Nah, ini pun sama, kita juga ketika melakukan perubahan, transformasi pendidikan, mulai dari diri kita, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari sekarang. Jangan menunggu nanti gitu ya Ibu Bapak ya. Ini Ibu Bapak sedikit ya terkait dengan jadwal ya, terkait dengan jadwal ini masa PGP untuk angkatan 3 ini Ibu Bapak, kita sekarang sedang berada di Lokakarya Perdana ya, di tanggal 7 Agustus 2021 ini. Lalu nanti kita pembukaan secara resminya, secara masif, secara massal itu akan dibuka pada tanggal 15 Agustus ya, bersama Pak Menteri. Ini dilakukan secara daring ya, dilakukan secara daring. Nanti Ibu Bapak di tanggal 4 September 2021 Ibu Bapak akan melakukan Lokakarya ke-1 ya. Nah, Ibu Bapak boleh dilihat dari bintang hijau ini ya, dari bintang hijau ini ke lingkaran yang ke-1 ini gitu ya Ibu Bapak. Ini ada garis merah gitu ya, red line. Di sini Ibu Bapak akan melakukan pembelajaran secara daring ya, melakukan pembelajaran secara daring ditandai dengan pembukaan pada tanggal 15 Agustus. Jadi 15 Agustus itu nanti Ibu Bapak sudah bisa untuk mengakses LMS ya. Dan di tanggal 15 Agustus lah ini Ibu Bapak akan melakukan pretest ya, Ibu Bapak akan melakukan pretest nih. Para CGP ya akan melakukan tes awal ya, tes awal. Nah, nanti Ibu Bapak akan belajar modul 1, modul 2 gitu ya. Sampai ke tanda lingkaran yang merah ini ya, yang nomor 2 ini akan mempelajari 4 modul ya, akan mempelajari 4 modul. Modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Nah, di 4 September 2021 Ibu Bapak akan bertemu secara luring, mudah-mudahan ya Ibu Bapak corona sudah hilang. Di 4 September kita bertemu secara luring untuk melakukan Lokakarya yang ke-1 ya. Lokakarya yang ke-1. Sebelum Lokakarya ke-1, kurang lebih 1 minggu dari Lokakarya ke-1, Ibu Bapak akan dikunjungi oleh para pengajar praktik ya. Dikunjungi oleh para pengajar praktik untuk melakukan pendampingan individu di sekolahnya ya, dengan melakukan pendampingan individu ke-0 ya, pendampingan individu ke-0. Ini memang sepertinya guru penggerak ini desainnya
menggunakan bilangan cacah ya, di mana angka pertamanya adalah angka 0 gitu ya. Jadi lokakaryanya lokakarya ke 0, pendampingan individunya pun nanti pendampingan individu ke 0 sebelum melakukan lokakarya ke 1 gitu ya. Nanti 2 Oktober ketemu lagi luring gitu ya, melakukan lokakarya kedua. 1 minggu sebelumnya Ibu Bapak juga akan dikunjungi oleh para pengajar praktik untuk melakukan pendampingan individu ke 1 gitu, seterusnya gitu ya. Nah, dari lokakarya kedua sampai ke lokakarya keempat, nanti Ibu Bapak akan mempelajari paket modul 2. Ya, di sini ada 3 modul gitu ya. 3 modul, paket modul kedua, 3 modul. Sama halnya seperti sebelum-sebelumnya ada pendampingan individu. Lalu dari lokakarya keempat sampai ke lokakarya keenam, ya, ini lokakarya ke-6 April ya Ibu Bapak 2022. Mudah-mudahan kita masih sehat gitu ya, masih diberi umur. Ibu Bapak akan mempelajari paket modul 3 ya, paket modul 3. 3 modul. 3 modul ya, 3 modul ini. Lalu setelah lokakarya ke-6, nah ini lokakarya ke-7 Ibu Bapak. Ya, di sini dari lokakarya ke-6 sampai lokakarya 9, ini Ibu Bapak akan dilakukan pendampingan oleh para pengajar praktik untuk membuat sebuah program yang berdampak pada murid. Ya, sebuah program yang berdampak pada murid. Di lokakarya 7 ini, ya, di lokakarya 7 ini ada yang namanya festival hasil belajar. Ya, festival hasil belajar, festival panen hasil belajar. Ini show up-nya para guru penggerak setelah mengikuti pembelajaran yang lumayan panjang gitu ya. Show up-nya para guru penggerak nanti di sini ada di lokakarya 7 ya Ibu Bapak ya. Baik. Mudah-mudahan kalau sesuai rencana target nanti Ibu Bapak akan menyelesaikan guru penggerak ini ya, PPGP ini di lokakarya 9 di tanggal 11 Juni 2022. Ya, 11 Juni 2022. Ya, ini bukan 2021, ini kembali lagi kalau 2021 ya, 2022 ya. Baik. Nah, Ibu Bapak, jadi seperti itu ya Ibu Bapak. Alhamdulillah sekarang Ibu Bapak sudah masuk menjadi calon guru penggerak ya, di mana Ibu Bapak kemarin sudah mengikuti seleksi tahap 1, seleksi tahap 2 gitu ya Ibu Bapak ya. Dan pengumuman kelulusan alhamdulillah sekarang Ibu Bapak sudah masuk di calon guru penggerak, sudah masuk ke apa namanya program pelatihannya gitu ya, program pelatihannya. Nah, ini yang lini masa yang tadi dijelaskan lebih rincinya seperti ini gitu ya Ibu Bapak ya, dijelaskan lebih rincinya seperti ini. Baik, Ibu Bapak, ini ya Ibu Bapak, daerah sasaran program guru penggerak angkatan 3 ini sekarang alhamdulillah ada di 8 kabupaten kota untuk P4TK TKPLB ya, ada di Jawa Barat ada 4 kabupaten kota, di Aceh ada 2 ya, di Kabupaten Biren dan Kabupaten Aceh Timur, sementara di Riau ada 2 juga, di Kuansing dan Kampar ya Ibu Bapak. Nah, ini Ibu Bapak di Kabupaten Biren ini alhamdulillah pengajar prakteknya ada berapa? 9 ya kalau tidak salah. 11 Pak. 11 ya, oke. Ada 11 pengajar praktik ya, ada 11 pengajar praktik. Nah, jadi itu Ibu Bapak bahwa program guru penggerak ini diharapkan gitu ya, diharapkan apa namanya menghasilkan pemimpin-pemimpin pembelajaran ya, menghasilkan pemimpin-pemimpin pembelajaran. Nah, Ibu Bapak memang apa ya? Inginnya kita itu kalau dalam lokakarya ini, apalagi ini lokakarya perdana ya, inginnya kita luring ya, ketemu dengan sesama CGP yang sudah dinyatakan lulus gitu ya. Tapi jangan khawatir, mudah-mudahan nanti lokakarya berikutnya kita bisa lakukan secara luring ya. Nah, lokakarya perdana ini secara daring perlu kita lakukan untuk menjaga ya apa penyebaran virus ya yang masih meningkat. Namun ya Ibu Bapak, lokakarya secara daring ini saya pikir ini bukan menjadi masalah yang berarti ya, apalagi yang mengalaminya ini adalah
para CGP dan para pengajar praktik yang hebat ya, yang luar biasa. Saya yakin di dalam setiap kejadian pasti ada hikmah gitu ya. Ibu bapak para pengajar praktik lebih belajar lagi bagaimana memfasilitasi secara online, secara daring gitu ya ibu bapak, baik dari segi IT-nya dan sebagainya. Nanti ibu bapak juga akan belajar bagaimana menggunakan Jamboard, menggunakan Mentimeter gitu ya, yang mungkin ini asing bagi kita awalnya, tapi akhirnya kesininya ini sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi kita gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah secara daring gitu ya, Lokakarya Perdana ini bisa dilakukan dengan baik ibu bapak. Nanti setelah ibu bapak melakukan pembukaan ini, nanti ibu bapak akan masuk ke link Jimit-nya kelasnya masing-masing ya, para pengajar praktik itu sudah dikomunikasikan mungkin. Nanti setelah itu ibu bapak akan mengikuti pembelajaran bersama para pengajar praktik. Di sini juga hadir para fasilitator dari Kabupaten Biren yang mengampu di Kabupaten Biren ya ibu bapak, karena fasilitator ini karena secara daring jadi bisa lintas provinsi. Nah, ibu bapak, Pak Kabid, ibu bapak tamu undangan, memang peserta Lokakarya Perdana ini sedikit berbeda karena yang diundang di sini adalah kepala sekolah dan pengawas gitu ya, yang seperti kita ketahui bahwa kepala sekolah dan pengawas ini sebagai mitra strategis para CGP dalam mengupayakan transformasi pendidikan di sekolah dan di wilayahnya. Ya, ibu bapak, kita nanti di sini akan sama-sama memetakan, ya, kita akan sama-sama memetakan harapan dan kekhawatiran para CGP selama mengikuti program guru penggerak selama 9 bulan ini, gitu ya. Nanti para kepala sekolah juga sama. Waduh, guru saya jadi CGP nih. Harapan kepala sekolah dengan adanya CGP ini seperti apa, kekhawatirannya seperti apa, nanti kita petakan ya sama-sama, baik oleh CGP-nya maupun oleh kepala sekolahnya gitu ya. Lalu nanti kita akan melihat, mengidentifikasi tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi selama program CGP ini berlangsung gitu ya. Nah, jadi Lokakarya Perdana ini kita akan melihat seperti itu ibu bapak, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya ibu bapak pada Lokakarya Perdana ini. Saya yakin ibu bapak dengan kolaborasi yang solid antara CGP, pengajar praktik, kepala sekolah dan pengawas serta dukungan dinas pendidikan setempat, maka apa yang menjadi harapan kita bersama yaitu meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Biren pada khususnya dapat terwujud ya. Ibu bapak, kepada para CGP saya ucapkan selamat mengikuti Lokakarya ya, jangan pernah berhenti untuk belajar ya ibu bapak, jangan pernah berhenti untuk bertumbuh gitu ya, dan jangan anti dengan perubahan ya ibu bapak ya, jangan anti dengan perubahan, karena pada hakikatnya di dunia ini tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang tidak berubah, mohon maaf, tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri ya. Perubahan itu mutlak, yang perlu kita lakukan hanyalah bersahabat dengan perubahan itu. Kepada para pengajar praktik, selamat memfasilitasi Lokakarya Perdana ini, walaupun secara daring ya, saya yakin tidak akan kehilangan arti dari memfasilitasi itu sendiri. Kepada para pengawas dan kepada para kepala sekolah juga saya ucapkan selamat mengikuti proses transformasi dari para CGP-nya ya ibu bapak ya. Terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan dan seluruh pihak yang telah bekerja keras menyiapkan Lokakarya Perdana ini. Saya yakin ibu bapak, di balik suksesnya acara ya, di balik suksesnya acara banyak orang-orang yang membantu, banyak orang-orang yang bekerja keras untuk menyukseskan acara Loka Perdana ini. Kalau tadi ada kesalahan-kesalahan teknis sedikit, ya wajar lah ya ibu bapak. Indonesia Raya tidak bisa dikumandangkan dalam daring ini, tidak bisa share screen dan sebagainya, ya wajar. Kita harus memaklumi. Kita harus melihat kerja keras sebelumnya untuk mempersiapkan Lokakarya Perdana ini. Kami pun mohon maaf apabila dari Satker kurang optimal dalam memberikan pelayanan.
kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini jadi masukan yang berharga bagi kami dari Satker untuk memperbaiki layanan kami di masa yang akan datang. Baik, kepada Kepala Bidang GTK, Pak Surya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pak Surya, saya mohon perkenannya untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Dadang yang sudah menjelaskan tentang perjalanan grup penggerak selama 9 bulan ke depan. Bapak Ibu sudah kita dengar dan sudah kita saksikan sama-sama bagaimana prosesnya grup penggerak ke depan. Nanti di Lokakarya ke-7 Bapak Ibu di bulan ke-7 ya, kalau memang mau buat program hamil ini bagi ibu-ibu ya, di bulan nanti ada acara 7 bulanan, dan juga yang dijelaskan Pak Dadang tadi di bulan ke-7 ini nanti 7 bulanan grup penggerak. Jadi nanti Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas akan diundang di Lokakarya ke-7 ini untuk menyaksikan berbagai macam karya hasil grup penggerak Bapak Ibu. Nah, baik, terima kasih Pak Dadang. Selanjutnya kata-kata sambutan yang akan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Biren, yaitu Bapak Surya MPD. Kepada Bapak Surya MPD kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji ucap syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan pagi ini kita semua masih diberi kesempatan sehingga bisa berhadir mengikuti kegiatan Lokakarya yang telah diprogramkan jauh-jauh hari sebelumnya. Selawat tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Pertama yang kami hormati Bapak dan Ibu dari P4TK PLB, teman kami Bapak dan Ibu pengawas dari jenjang SD, SMP, SMA, dan TK. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu kepala sekolah. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu fasilitator, Bapak dan Ibu pengajar praktik, serta yang kami muliakan, kami sayangi Bapak dan Ibu Jalan Guru Penggerak di Kabupaten Biren. Izinkan pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Dinas untuk hadir mewakili beliau menyampaikan sambutan sekaligus membuka Lokakarya kita pada pagi ini, karena Bapak Kepala Dinas sedang berhalangan mengikuti rombongan Bapak Bupati keluar daerah. Jadi izinkan sekali lagi kami mewakili beliau untuk menyampaikan sedikit sambutan pada kegiatan kita pada pagi ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama terima kasih kami kepada semua pihak yang terlibat pada kegiatan Lokakarya ini, terutama dari teman-teman kita dari P4TK PLB atas kerjasama memberikan kesempatan kepada kami di Dinas Pendidikan dan juga kepada semua mitra kerja kami untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak dan sekolah penggerak. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Dadang tadi,
bahwa kegiatan dari program guru penggerak dan sekolah penggerak ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan layanan kapasitas, meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Beren. Kemudian dari program yang telah digarisbawahi ini menjadi titik awal bagi kita untuk terus mengembangkan pendidikan yang tujuannya adalah untuk peningkatan mutu guru dan mutu siswa. Jadi oleh karenanya kami mengajak semua mitra kerja kami, Bapak dan Ibu pengawas, Bapak dan Ibu kepala sekolah, serta teman-teman calon guru penggerak dan pengajar praktik yang telah terpilih mengikuti program ini untuk benar-benar memaksimalkan kesempatan yang diberikan kepada kita, karena mengingat begitu banyak guru-guru yang ingin menjadi peserta dari program guru penggerak ini belum berkesempatan seperti teman-teman semuanya. Jadi oleh karenanya harapan kami mohon program ini sebaik-baik mungkin. Kemudian harapan kami kepada calon guru penggerak, nah kegiatan pembelajaran ini berlangsung selama 9 bulan ke depan untuk mengikuti dan bertanggung jawab. Karena selama 9 bulan ini membuktikan bahwa Bapak Ibu layak berada pada program ini. Bapak Mohon maaf, ada gangguan di tempat kami. Bapak Ibu yang kami muliakan, program pendidikan guru penggerak ini kan untuk pengembangan profesi terkait dengan kepemimpinan guru. Program guru penggerak mendidik guru sebagai pemimpin pendidikan masing-masing. Pembelajaran ini kan untuk mendorong tumbuh kembangkan murid secara holistik, aktif dan proaktif, dengan mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi saya pikir program dari guru penggerak ini adalah bagian dari program-program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada sedikit pembeda antara program yang telah diterapkan di Indonesia dengan program guru penggerak. Ini berpusat kepada pembelajarannya. Artinya program guru penggerak ini menjadi ujung tombak untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Beren. Harapan kami selanjutnya kepada teman-teman guru, calon guru penggerak khususnya, agar dapat mengikuti kegiatan ini selama program ini masih berlangsung, artinya selama 9 bulan ke depan. Karena nanti
Bapak Ibu baru dinyatakan lulus sebagai guru penggerak setelah melewati proses ini selesai dan tuntas semuanya. Harapan kami juga pada Bapak Ibu calon guru penggerak dapat lulus semuanya. Kemudian harapan kami juga kepada Bapak dan Ibu kepala sekolah untuk mendukung program sekolah penggerak dan guru penggerak, terutama untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan sekolah dan semua warga sekolahnya untuk dapat suksesnya program sekolah dan guru penggerak. Dapat memfasilitasi kegiatan ini, terutama kegiatan sekolah penggerak dan guru penggerak di sekolah masing-masing. Kemudian juga mempersiapkan segala sesuatu untuk mendukung program yang dimaksud. Artinya, kepada sekolah yang sudah ditetapkan untuk menyamakan pemahaman, pengetahuan menyangkut dengan tujuan dari program sekolah penggerak dan guru penggerak ini, agar nanti tidak ada miskomunikasi ketika program ini diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Kemudian harapan dan keinginan kami juga kepada Bapak dan Ibu pengawas untuk terus dapat membimbing teman-teman kita, baik kepala sekolah, calon guru penggerak, agar program ini benar-benar memberikan hasil maksimal khususnya di Kabupaten Biren. Ada pembeda antara sekolah yang masuk dalam program ini, ada pembeda antara guru yang masuk dalam program guru penggerak ini, sehingga menjadi role model bagi teman-teman lain yang belum berkesempatan menjadi guru penggerak dan juga menjadi role model bagi sekolah-sekolah lain yang masuk dalam program ini. Ada faktor yang membedakannya sehingga bisa kita tonjolkan bahwa benar-benar program ini berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu semuanya, kepada semua peserta lokakarya untuk dapat berpartisipasi penuh pada kegiatan lokakarya perdana kita sampai dengan jadwal yang telah ditetapkan, kemudian terlibat dalam diskusi yang nanti Bapak Ibu akan laksanakan sehingga maksud dan tujuan yang sudah disampaikan oleh Pak Dadang tadi dapat terpahami dengan baik untuk kita semuanya. Kemudian kami Dinas Pendidikan mendukung penuh kegiatan ini. Nanti Bapak Kepala Dinas juga akan bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu semuanya. Mengingat juga Bapak Kepala Dinas kita masih baru, saya sendiri juga masih baru dalam program ini. Jadi mohon kami juga diberi informasi yang maksimal agar kegiatan ini dapat berlangsung. Kami tidak menutup ruang diskusi, komunikasi dengan Bapak Ibu semuanya untuk dapat tercapai terwujudnya program sekolah penggerak dan guru penggerak di Kabupaten Biren. Kemudian juga kepada mitra kami, teman-teman dari P43 PLB, untuk tidak bosan-bosannya memberikan informasi kepada kami semuanya, khususnya kepada Dinas Pendidikan, agar program ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga dapat mempersiapkan segala sesuatu untuk mendukung program yang telah dicanangkan ini. Terima kasih atas kesempatan mempercayai Kabupaten Biren sebagai kabupaten masuk dalam program sekolah penggerak ini. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, pesan dari Bapak Kepala Dinas agar teman-teman semuanya berusaha semaksimal mungkin
mengikuti program ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Dadang tadi, bahwa ini akan berlangsung sampai dengan 9 bulan ke depan. Bagi teman-teman yang sudah menjadi pengajar praktik, juga tidak bosan-bosannya membimbing jalan-jalan guru penggerak ini. Karena komunikasi Bapak Ibu semuanya sangat menentukan hasil akhir output dari program ini. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini mewakili Bapak Kepala Dinas. Beliau sangat berkeinginan untuk hadir pada kegiatan kita pada hari ini, namun karena ada halangan, jadi beliau mewakilkan kepada kami untuk memberikan sambutan pada kegiatan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan seizin Bapak Ibu semuanya, kegiatan Lokakarya Perdana Sekolah Penggerak dan calon guru penggerak di Keberen dengan resmi kami nyatakan dibuka. Ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mengingat kami juga masih baru, Bapak Kepala juga masih baru, namun program ini tidak boleh tertunda dan terhenti. Baiklah alasan kamu mentang baru, programnya macet Hana. Jadi kami serahkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk dapat memfasilitasi dan menyampaikan informasi kepada kami. Ini saja Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dadang, Bu Diah, Bu Intan. Atas kesempatan ini kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Surya yang sudah memberikan komitmennya, dukungannya beserta harapan-harapan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Biren. Dan setelah dibuka acara Lokakarya Perdana Maurusan, maka seremonial pembukaan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya Bapak Ibu calon guru penggerak beserta kepala sekolahnya silakan memasuki ke ruang room GMAT yang sudah diberikan oleh pengajar praktiknya masing-masing. Bapak Ibu, kita istirahat sekitar 15 menit. Berarti ini pukul 9.24 dibagikan oleh praktik masing-masing. Kepada Bapak Ibu pengawas bisa meninggalkan kegiatan ini setelah ini, dan juga sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru poki ruang GMAT yang sudah dibagikan oleh pengajar praktik. Di sana nanti kita Bapak Ibu akan bersama dengan pengajar praktik sampai dengan pukul 15.45. Sekian Bapak Ibu sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena lebih salah teknis dan juga karena kita dalam kondisi bermain dalam jaringan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak semua. Tunggu ya.